dua rasa yang pernah ada. Pertama-tama kami akan memperkenalkan singkat diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristiana Ani. Saya Letitia Lutfi. Saya Natasha. Sekian perkenalan singkat kami. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Baik, di sini ada latar belakang usaha makaroni dua rasa yang pernah ada. Di latar belakang oleh meningkatnya minat anak-anak serta dewasa terhadap makanan ringan yang praktis, enak, dan memiliki variasi rasa. Makaroni goreng dipilih karena merupakan cemilan yang sudah dikenal luas, memiliki rasa gurih, serta cocok dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama anak muda dan mahasiswa. Produk yang kami tawarkan memiliki keunggulan yang menghadirkan dua varian rasa dalam satu jenis produk seperti rasa pedas dan original. Hal ini memberikan pilihan kepada konsumen sesuai dengan selera mereka, sehingga tidak mudah merasa bosan. Selain itu, makaroni dibuat dengan bahan berkualitas dalam proses pengolahan yang sederhana, namun tetap memperhatikan kebersihan, sehingga menghasilkan cemilan yang renyah dan aman untuk dikonsumsi. Bentuk usaha yang kami jalankan adalah usaha rumahan dengan proses produk yang dilakukan secara mandiri dalam skala kecil. Lokasi produksi berada di lingkungan kampus Tapat Negeri Pontianak, sehingga memudahkan dalam proses distribusi dan penjualan. Sistem penjualan yang digunakan adalah melalui pre-order via WhatsApp, serta kami melakukan penawaran melalui web TikTok dan penjualan langsung dengan cara berkeliling di area kampus. Nah, di sini ada juga analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, harga terjangkau untuk mahasiswa. Yang kedua, tidak punya basi atau tahan lama. Yang ketiga, lokasi produksi dekat dengan target pasar kampus. Nah, yang kedua, kelemahan, keterbatasan waktu karena harus masuk pelajaran hanya makanan ringan yang tidak membuat kenyang. Produk mudah dikirim oleh pesaing karena produksinya sederhana, bisa memungkinkan pembeli mudah pindah ke jajanan modern. Yang ketiga, peluang, jumlah mahasiswa startup banyak. Yang kedua, media sosial memudahkan promosi gratis. Yang ketiga, bisa berkembang jadi usaha yang lebih besar setelah lulus kuliah. Yang terakhir, ancaman, terkadang proses pemasaran susah untuk membagi waktu dikarenakan tugas kuliah yang menumpuk, persaingan tidak ditiru oleh mahasiswa lain, harga bahan baku naik, kantin depan kampus juga menjual produk yang sama. Nah, di sini juga ada strategi pemasaran yang kita gunakan dan dalam promosi, yaitu ada produk. Yang pertama, jaga kualitas rasa yang konsisten. Yang kedua, varian rasa sesuai selera mahasiswa. Yang ketiga, varian rasa original dan balado. Yang kedua, ada harga. Yang pertama, beli 1 Rp 2.000. Yang kedua, diskon beli 2 Rp 3.000. Tempat kami jualan di kampus Tapat Negeri Pontianak. Baiklah, selanjutnya ada isi dan pembahasan. Yang pertama, gambaran produk. Produk yang dipasarkan adalah kerupuk makaroni dengan merek makaroni dua rasa yang pernah ada. Nah, kerupuk ini terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan makaroni, dibentuk bulat panjang kecil, lalu digoreng hingga renyah. Teksturnya garing, rasanya gurih pedas dengan taburan bumbu balado dan kaldu ayam. Untuk ukuran kemasan, yang pertama ada ukuran 100 gram dan ukuran 250 gram. Dikemas pakai plastik biasa yang dirapatkan dengan menyedot plastik menggunakan akrilik supaya tetap renyah dan tahan lama. Cemilan ini juga cocok untuk santai, teman nonton, atau dijual lagi. Adapun keunggulan dari produk yang kami buat ini, yang pertama, renyahnya tahan lama karena digoreng kering dan dikemas rapat. Yang kedua, bumbu nempel merata, nggak cuma di atas. Yang ketiga, tanpa bahan pengawet. Dan yang keempat, harga terjangkau untuk semua kalangan. Contoh dari produk yang kami buat.
dua rasa yang pernah ada ini terbagi menjadi dua, yaitu alat dan bahan. Yang pertama alat yang kami gunakan yaitu kompor, wajan, saringan, baskom, sendok atau spatula, wadah atau plastik kemasan, lilin, dan tisu. Nah, untuk bahan yang kami gunakan, yang pertama ada makaroni mentah, yang kedua minyak goreng, yang ketiga bumbu balado atau rasa pedas manis, dan yang keempat ada kaldu ayam. Selanjutnya ada proses pembuatan. Nah, di proses pembuatan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, persiapan bahan. Siapkan makaroni mentah dan bumbu. Pastikan semua alat dalam keadaan bersih. Yang kedua, menggoreng makaroni. Panaskan minyak lalu goreng makaroni sampai mengembang dan berwarna kuning keemasan. Yang ketiga, meniriskan makaroni. Angkat makaroni yang sudah matang lalu tiriskan agar minyaknya berkurang. Yang keempat, membagi makaroni. Bagi makaroni menjadi 2 bagian untuk 2 rasa yang berbeda. Dan yang kelima, pemberian bumbu. Pada pemberian bumbu ini ada 2 bagian. Yang pertama, diberi bumbu balado lalu diaduk sampai merata. Yang kedua, pada bagian kedua diberi bumbu kaldu lalu diaduk sampai merata. Selanjutnya ada pendinginan. Diamkan makaroni sampai dingin agar tidak lembek saat dikemas. Selanjutnya ada proses pengemasan. Nah, proses pengemasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, siapkan kemasan plastik dan lilin. Yang kedua, masukkan makaroni sesuai rasa ke dalam kemasan. Dan yang ketiga, tutup kemasan dengan rapat. Selanjutnya ada perhitungan modal dan keuntungan. Yang pertama, modal biaya produksi. Bahan-bahan. Yang pertama, harga awal. Makaroni mentah 1 kilo dengan harga 21.000. Yang kedua, minyak goreng dengan harga 20.000. Yang ketiga, kantong plastik kemasan ukuran 8x8 cm dengan harga 8.000. Yang keempat, ada kaldu ayam dengan harga 6.000. Yang kelima, bubuk balado dengan harga 5.000. Dan yang terakhir ada lilin dengan harga 2.000. Di sini juga ada peralatan yang dimana ada kompor gas, kami membeli kompor gas 24.000. Kemudian ada wajan, saringan, baskom, dan sendok. Ini juga tidak kami beli karena kami menggunakan peralatan yang sudah ada kami miliki. Baiklah, di sini juga ada modal pertama kami yang dimana kami bertiga PTPT 20.000 satu orang. Yang dimana pemasukan kami 60.000. Kemudian 2 orang kami yang pertama itu kami membeli makaroni 1 kilo itu dengan harga 21.000. Kemudian kami membeli minyak goreng 1 kilo dengan harga 20.000. Kemudian ada bumbu balado 1 bungkus dengan harga 5.000 rupiah. Dan kami juga membeli kaldu ayam 250 gram, 1 bungkusnya itu 6.000 rupiah. Kemudian ada plastik kemasan yang berukuran 8x8 dengan harga 8.000 rupiah. Kemudian saldo akhir kami yang berjumlah 0 rupiah karena 60.000 ini sudah kami pakai. Pertama kami jualan pada Rabu 11 Februari 2026. Kami menjual makaroni rasa balado ada 16 bungkus. Kemudian makaroni rasa original ada 19 bungkus. Total semua makaroni yang kami jual berjumlah 35 bungkus dengan harga 56.000 rupiah. Kemudian pemasukan dijual online dan dijual kembali. Jualan kedua itu Senin tanggal 23 Februari 2026 kami menjual makaroni rasa balado 18 bungkus, makaroni rasa original 12 bungkus. Jadi total semua makaroni yang kami jual itu ada 30 bungkus dan pemasukan kami itu ada 45.000. Kemudian kami membeli kembali makaroni mentah 1 bungkus yang berjumlah. Kemudian ada pemasukan dijual online dan dijual kembali, yang dimana kami kemarin memperoleh
dan mereka juga ingin membantu kami membeli, terus mereka transfer uang ke kami, lalu makaroninya disuruh kami yang makan, dan otomatis kami juga tidak sanggup untuk makan dengan jumlah yang banyak. Kemudian kami berpikir kembali, sebaiknya kami menjual kembali makaroni tersebut. Yang dijual kembali itu ada 22.000. Terus jalan kedua, hari Senin tanggal 23 Februari 2026, makaroni rasa balado kami jual 18 bungkus, makaroni rasa original 12 bungkus. Total semua makaroni yang kami jual 30 bungkus. Jumlah pemasukan kami itu ada 45.000. Kemudian kami membeli kembali makaroni mentah itu 1 bungkus, yang dimana bungkusnya itu 1 kilo dengan harga 19.500 karena ada kenaikan harga. Kemudian itu ada bubuk balado 1 bungkus 5.000 rupiah. Kemudian ada jualan ketiga, Selasa tanggal 24 Februari 2026. Kami berjualan makaroni rasa balado 24 bungkus, makaroni rasa original 16 bungkus. Jadi total semua makaroni yang kami jual itu 40 bungkus dan pemasukan kami 61.000 rupiah. Kemudian ada lagi pemasukan dijual online dan dijual kembali, sama seperti tadi kami jual kembali otomatis, terus kami jual kembali. Jadi kami membeli lagi makaroni mentah 1 bungkus, yang dimana 1 bungkus ada 1 kilo berjumlah 21.000 rupiah. Kemudian bubuk balado 1 bungkus dengan harga 5.500 rupiah yang ada kenaikan harga juga. Kemudian ada minyak goreng 1 kilo dengan harga 21.000 rupiah, dan saldo akhir kami itu ada 229.000 rupiah. Kemudian kami ada jualan yang keempat pada Selasa 10 Maret 2026. Makaroni rasa original kami jual 12 bungkus, makaroni rasa balado 18 bungkus. Total pemasukan pertama kami 23.000 rupiah. Kemudian pemasukan di jual online kami mendapatkan 54.000 rupiah. Jadi saldo akhir kami itu berjumlah 316.000 rupiah. Kemudian adanya pemasukan di jual online tadi kami jual kembali pada Rabu 11 Maret 2026 dengan harga 45.000 rupiah. Kemudian kami ada membeli plastik kemasan baru yang masih dalam ukuran 8x8 dengan harga 10.000 rupiah. Kemudian pada Senin 13 April 2026 kami membeli lagi makaroni mentah dengan 1 bungkus 1 kilo makaroni mentah. Kemudian ada bubuk balado 1 bungkus 5.000. Kemudian di sini kami beli lagi 1 batang yang dengan harga 2.000 rupiah. Kemudian ada jualan kami yang kelima pada Selasa 14 April 2026. Kami menjual makaroni rasa balado 18 bungkus, kemudian makaroni rasa original itu 17 bungkus. Total semua makaroni yang kami jual itu ada 35 bungkus dengan harga yang kami dapat, yaitu masukan kami 45.000 dengan saldo akhir kami 366.500 rupiah. Kemudian ada pemasukan juga di pemasukan yang dijual online itu ada 45.000 dan kami jual kembali pada Rabu 15 April 2026 dengan harga 54.000. Kemudian saldo akhir kami itu ada 420.500 rupiah. Kemudian kami jualan yang keenam pada Senin 20 April 2026, makaroni rasa balado yang berisi 22 bungkus, makaroni rasa original 13 bungkus. Jadi total yang kami jual pada tanggal 20 April itu ada 35 bungkus. Ada pemasukan di jual online kami selama produksi kami di dalam barang online itu kembali ada pemasukan 10.000 rupiah dan kami jual kembali
kampus. Kemudian kami jual langsung di kampus dengan total semuanya Rp49.500. Jadi total keuntungan kami itu berjumlah Rp480.000. Total kerugian kami tidak ada. Kami di sini mendapatkan keuntungan meskipun tidak banyak. Inilah keuntungan yang kami dapatkan yang berjumlah Rp480.000. Baiklah, di sini juga ada kendala hambatan dapat dilihat. Kendala itu dari dalam kelompok kami sendiri. Yang pertama itu adalah manajemen waktu, yang dimana kami sebagai mahasiswa kami harus membagi waktu antara kuliah, tugas, serta kegiatan pribadi kami. Dan usaha ini juga kadang ada anggota kami yang tidak bisa ikut. Kemarin ada juga terjadi sakit, jadi ada satu dari antara kelompok kami yang tidak bisa ikut dalam kegiatan kelompok kami. Yang kedua itu kami masih kurang pengalaman dalam berwirausaha, karena ini juga menjadi pertama kali kami berjualan, dan kami juga masih belajar dalam menentukan harga, menghitung keuntungan dan memilih bahan, serta melayani pembeli. Akibatnya kami sempat membuat beberapa kesalahan karena kami belum mengetahui bagaimana sih melayani pembeli dengan baik itu seperti apa. Kendala yang kedua ini yaitu kendala eksternal atau dari luar. Yang pertama, kami menghadapi persaingan dengan penjual yang punya produk serupa, membuat kami harus lebih kreatif. Yang kedua, cuaca juga berpengaruh. Kalau hujan, kami susah untuk menjemur mentah pupuk. Yang ketiga, kami juga menghadapi kenaikan harga yang mempengaruhi biaya produksi. Nah, di sini ada juga kesimpulan dari semua presentasi yang kami jelaskan tadi, yaitu usaha makaroni dua rasa yang pernah ada adalah usaha cemilan sederhana yang punya peluang bagus, terutama di kalangan mahasiswa. Produk ini menarik karena punya dua rasa dalam satu jenis, harganya murah dan rasanya enak, lokasinya juga strategis karena berada di area kampus, jadi mudah dijual. Walaupun begitu, usaha ini masih punya beberapa kendala seperti sulit membagi waktu antara kuliah dan usaha, kurang pengalaman, adanya pesaing, serta harga bahan yang kadang naik. Tapi secara keseluruhan, usaha ini tetap punya peluang untuk berkembang jika dikelola dengan baik. Baiklah, selanjutnya itu ada saran. Dan kami menyadari bahwa sebaiknya kelompok lebih mengatur waktu agar kuliah dan usaha tetap berjalan seimbang. Kerjasama antar anggota juga perlu ditingkatkan supaya semua tugas bisa dibagi dengan adil. Nah, selain itu juga produk bisa dibuat lebih menarik. Misalnya nih, dengan menambah variasi rasa atau memperbaiki kemasan. Promosi juga perlu ditingkatkan, tidak hanya melalui WhatsApp, TikTok, tapi juga lewat media sosial lainnya agar lebih banyak orang tahu. Dan yang paling penting, tetap menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk supaya membeli puas dan mau membeli lagi. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.